Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, guru berdedikasi. Saya Siti Zainab Safar, guru biologi SMA Negeri 2 Limboto. Sepanjang perjalanan karir saya selama 31 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat dalam mengajar, membimbing, menyemai nilai, membangun karakter, dan menjadi saksi perubahan generasi ke generasi. Perubahan kurikulum yang telah saya alami sudah mengalami perubahan sebanyak 5 kali. Yang pertama tahun 1994 dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru. Yang kedua tahun 2004 dengan menggunakan pendekatan siswa aktif. Kemudian tahun 2006 itu menggunakan kurikulum KTSP, yaitu pembelajaran pendekatannya kontekstual. Kemudian pada tahun 2013 yaitu kurikulum K13 dengan pendekatan saintifik 5M, dan yang kelima tahun 2022 hingga sekarang ini menggunakan kurikulum Merdeka dengan pendekatan diferensiasi dan proyek. Kemudian tahun sekarang ini, tahun 2025, itu kurikulum Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka dengan menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Pengalaman saya sebagai guru, penerapan pembelajaran mendalam ini sudah dilakukan oleh guru, namun masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua belum rinci, dan yang ketiga itu belum sistematis. Sehingga tahun ini penerapan pembelajaran mendalam itu diusahakan dia memiliki syarat berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Untuk mata pelajaran biologi dengan aplikasi Planet. Nah, aplikasi ini sangat membantu siswa untuk belajar bagaimana mengidentifikasi tumbuhan. Setiap kali anak-anak, sesuai dengan pengalaman saya mengajar, setiap kali anak belajar kami sudah memberikan macam-macam LKPD, baik mereka mengidentifikasi dengan buku, identifikasi kemudian membuat kladogram. Nah, kami berpikir kita ajak anak-anak yang suka sekali dengan menggunakan HP, maka akan menggunakan aplikasi Planet. Nah, ternyata dalam setiap tahun kami sudah melakukannya sejak kami mengajar biologi, mulai setelah COVID itu, kami ajak anak-anak belajar di luar kelas. Dengan menggunakan aplikasi Planet, anak-anak kayaknya tertarik untuk belajar karena secepat itu mereka menggunakan aplikasi itu, maka langsung mendapatkan nama Latin dari tanaman, kemudian identifikasi morfologinya, daunnya, akarnya, buahnya. Bahkan ada tanaman yang mereka tidak tahu, kami pun gurunya sendiri agak bingung, maka dengan menggunakan Planet, maka secepat itu informasi mereka dapatkan. Jadi kami berbagi praktek setidaknya akan bermanfaat kepada teman-teman guru, bahkan siapa tahu akan bisa menginspirasi teman-teman guru mapel yang lain. Di sekolah kami yang sudah menggunakan aplikasi ini ada juga, yaitu dari guru geografi. Sekiranya harapan kami ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini saya rancang untuk murid kelas 10 dengan lokasi pengamatan di halaman sekolah dan lokasi lainnya area sekitar Danau Limboto yang kaya akan keanekaragaman tumbuhan lokal. Tujuan utamanya adalah agar murid mampu mengenali, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya, serta memahami hubungan antara hasil identifikasi yang menggunakan Planet dengan sistem identifikasi menggunakan kunci determinasi. Saya berharap pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada hafalan konsep, tetapi menjadi pengalaman pembelajaran mendalam yang menumbuhkan rasa berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tantangan utama yang saya hadapi dalam penggunaan aplikasi Planet, pertama ada
siswa belum terbiasa menggunakan aplikasi Planet ini. Beberapa bahkan di antara mereka baru pertama kali mendengar nama aplikasi tersebut. Kedua, murid tanpa ragu untuk mengambil foto yang tepat, belum memahami ciri morfologi yang harus difokuskan, dan sebagian masih bingung menafsirkan hasil identifikasi dari aplikasi tersebut. 3. Waktu pelaksanaan. Mengingat kegiatan dilakukan di luar kelas, maka membutuhkan koordinasi yang baik agar semua kelompok dapat bekerja aktif. Yang keempat, sebagian murid mengalami kesulitan koneksi internet di area pengamatan, terutama ketika mereka berada di sekitaran Danau Limboto. Semua hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran membutuhkan adaptasi bertahap, bukan sekedar instruksi teknis. Beberapa langkah strategis yang saya lakukan berorientasi pada kolaborasi dan proses pembelajaran mendalam, yaitu 1. Sebelum kegiatan lapangan, saya mengadakan sesi pengenalan dan simulasi penggunaan Planet di kelas. Murid berlatih memotret bagian tumbuhan, kemudian melihat hasilnya, identifikasi pada layar HP mereka. Kedua, membentuk kelompok belajar kecil agar murid dapat saling membantu dalam pengambilan data dan interpretasi hasil. Yang ketiga, bekerja tim sesama guru biologi. Oleh karena dari segi aspek teknis dan koordinasi itu sangat penting untuk membuat kegiatan berjalan lancar dan aman. Kemudian, murid melakukan observasi langsung pada tumbuhan di sekitar halaman sekolah dan sekitaran kawasan Danau Limboto, lalu memfasilitasi diskusi kelas murid, kemudian menuntun murid merefleksikan keakuratan data planet dan prinsip taksonomi ilmiah. Hasil pengamatan mereka diolah dalam bentuk laporan hasil bertema keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarku, yang menampilkan foto asli tumbuhan, nama ilmiah, dan klasifikasi setiap spesies dalam tingkatan takson. Produk ini dipresentasikan di depan kelas sehingga terjadi proses saling belajar dan refleksi antar kelompok. Kegiatan ini terlihat perubahan yang nyata. Murid menjadi lebih antusias, aktif berdiskusi, dan mampu menjelaskan alasan ilmiah di balik klasifikasi tumbuhan. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi memahami proses berpikir ilmuwan dalam pengelompokan tumbuhan, sehingga pembelajaran yang diharapkan bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan itu mereka dapatkan. Sebagai guru yang berdedikasi, menyadari bahwa perubahan dalam dunia pendidikan memerlukan keberanian untuk berinovasi dan keluar dari kebiasaan lama. Awalnya, saya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi digital murid dan kurangnya kepercayaan diri mereka dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Namun, dengan pendekatan kolaboratif, pendampingan yang intensif, serta semangat belajar yang tinggi, tantangan tersebut justru menjadi peluang untuk menumbuhkan kemandirian. Murid menjadi antusias, aktif mencari informasi, dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis ketika membandingkan hasil identifikasi tumbuhan melalui planet dengan sumber ilmiah lainnya. Ya, memang penggunaan planet ini sangat saya rasakan manfaatnya, karena khususnya di dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, di dalam pencarian dan menemukan nama ilmiah suatu tanaman atau tumbuhan. Dengan adanya planet ini sangat membantu anak-anak, di mana anak-anak cukup dengan tanaman itu cukup difoto saja, langsung muncul nama ilmiah dari tanaman atau hewan tersebut. Semua tanaman diketahui namanya oleh anak-anak. Oleh sebab itu, dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan. Cukup difoto, langsung muncul namanya. Demikian. Terima kasih. Saya Syahira Putri Kinanti Harim. Hari ini saya belajar biologi menggunakan aplikasi Planet. Nah, dalam aplikasi Planet ini saya memudahkan saya sebagai siswa untuk mengerjakan tugas biologi. Di aplikasi Planet ini saya bisa dengan mudah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan-tumbuhan yang beragam. Di aplikasi Planet juga saya dapat mencari nama ilmiah, habitat, familia, dan juga ciri morfologinya. Nah, di aplikasi Planet ini sangat luar biasa karena tumbuhan-tumbuhan yang tidak saya ketahui bisa saya ketahui informasinya secara detail dan rinci.